Ana mengaku guys, setelah mencekik Gabriel bahkan berjuang untuk bertahan hidup selama 45 hingga 90 menit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Video gue sebelumnya membahas tentang nih ya, kalau kalian belum nonton video gue sebelumnya, mohon klik link di atas ya guys. Sekarang gue akan membahas kasus seorang anak yang bernama Gabriel Cruz. Seorang anak yang berusia 8 tahun yang terbunuh di Spanyol Selatan guys. Pembunuhan Gabriel Cruz ini juga dikenal sebagai Operation Nemo. Kenapa disebut Operation Nemo? Nanti gue akan jelasin guys. Kasus ini bermula pada bulan Februari 2018. Gabriel Cruz yang saat itu tinggal bersama neneknya guys, nenek dari ayahnya, di kota Las Harticuelas, Níjar. Kalau cara baca gue salah, mohon dikoreksi ya guys. Yang terletak di Taman Nasional Cabo de Gata di Almeria, Andalusia, Spanyol. Dan pada tanggal 27 Februari, tepat pada pukul setengah 4 sore, Gabriel ini meninggalkan rumah neneknya untuk bermain ke rumah sepupunya guys. Ya jaraknya nggak terlalu jauh lah, cuma berjarak 100 meteran atau 330 kaki lah dari rumah nenek ini. Tapi ternyata saat perjalanan ke rumah sepupunya ini guys, Gabriel ini tiba-tiba menghilang sebelum sampai ke rumah sepupunya ini. Karena saat pukul udah menunjukkan jam 6 sore, Gabriel ini belum pulang juga ke rumah neneknya guys. Karena neneknya khawatir kan, karena kok cucunya ini belum balik. Akhirnya nenek ini mendatangi lah ke rumah kerabatnya itu dan menanyakan keadaan Gabriel atau apakah Gabriel ini udah sampai ke rumah sepupunya itu atau kerabatnya itu, dan kerabatnya malah bilang kalau Gabriel nggak mampir ke sini atau nggak berkunjung ke sini sama sekali guys. Akhirnya pihak keluarga meminta bantuan para tetangga untuk mencari keberadaan Gabriel. Oh ya guys, di sini orang tua Gabriel ini pada saat itu tidak ada di kota itu ya guys. Jadi emang orang tua Gabriel ini sedang di kota lain lah. Tapi setelah neneknya mengabari tentang keadaan Gabriel, orang tua Gabriel akhirnya dengan cepat bergabung dalam pencarian putra mereka. 5 jam kemudian pada pukul setengah 9 malam, keluarga Gabriel ini akhirnya menghubungi pihak kepolisian karena Gabriel ini belum ditemukan lah pada saat itu. Oh ya guys, gue belum ngasih tahu kalian, orang tua Gabriel ini udah bercerai. Orang tuanya bernama Angel David Cruz dan Patricia Ramirez. Tapi ya walaupun mereka sudah bercerai ya mereka masih tetap berkomunikasi lah dengan baik untuk menanyakan keadaan Gabriel gimana atau perkembangan Gabriel dan mengungkapkan rasa rindu dia terhadap Gabriel guys. Gabriel yang sangat menyukai ikan, dia pun sering menggambar ikan guys. Dan Gabriel sering mengatakan kalau dia tuh ingin menjadi ahli biologi kelautan ketika dia besar nanti. Saat orang-orang mendengar itu guys, orang-orang langsung membuat simbol ikan kecil yang bernama pes Kylo yang memenuhi jendela sekolah dan dunia maya di negara Spanyol itu guys. Makanya dinamakan Operation Nemo karena emang Gabriel ini sangat menyukai ikan guys. Kecintaan terhadap kelautan tuh benar-benar besar lah ini anak. Dan gue juga hampir lupa lagi guys, ayahnya Gabriel ini sudah mempunyai pacar yang bernama Ana Julia Quesada yang lahir pada tanggal 25 Maret 1974. Mereka adalah pasangan romantis ayahnya Gabriel Cruz, Angel David Cruz. Ana yang berasal dari Republik Dominika dan dia beremigrasi ke Spanyol bersama putrinya yang bernama Ridilka Jovina Gil Quesada pada tahun 1995 yang sudah meninggal pada saat 4 tahun guys. Jadi anaknya ini sudah meninggal lah pada usia 4 tahun.
Ana secara aktif berpartisipasi dalam pencarian Gabriel ini dan dia pun tampak sangat sedih, sangat terpukul atas apa yang terjadi terhadap Gabriel ini guys. Dia bahkan berbicara dengan media sambil menangis dan menghibur pasangan ini, yaitu ayahnya Gabriel, dan mengungkapkan kalau polisi telah memberikan obat penenang ke David dalam jumlah yang cukup besar guys, untuk menenangkan dan membuatnya melupakan apa yang telah terjadi. Ya, karena ayahnya Gabriel benar-benar terpukul lah atas hilangnya Gabriel ini. Bahkan Anna pun mencoba membujuk David guys untuk pergi ke Republik Dominika untuk menenangkan diri di sana guys. Tapi ya David ini menolak lah. Dan Anna pun berucap atau mengatakan atau berbisik pelan lah, jangan khawatir David, ketika kita sudah menemukan Gabriel dan setelah ini selesai kita akan menikah, sambil mengucapkannya berulang kali lah Ana ini. Agak lebay nggak sih guys? Menurut gue agak lebay sih. Di sini gue ngebacanya sebenarnya agak lebay, tapi nggak tahu ya guys menurut kalian. Akhirnya setelah hampir seminggu mencari keberadaan Gabriel, ada petunjuk sebuah kaos putih yang ditemukan sekitar 4 km atau 2,5 mil dari tempat Gabriel terakhir terlihat di sana guys. Dan yang menemukan kaos itu adalah Ana Julia. Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido mengonfirmasi bahwa analisis yang dilakukan oleh laboratorium forensik, polisi menemukan jejak DNA di kaos tersebut guys. Tapi para penyelidik kemudian menetapkan bahwa penemuan kaos tersebut dipalsukan oleh si pembunuh tersebut. Karena guys, ada yang aneh dari kaos itulah, karena pas mencari keberadaan kaos itu, tempat itu habis terkena hujan dan sedangkan kaos itu kering. Jadi ya aneh aja kok bisa kaos ini kering padahal tempat itu tuh habis hujan. Seperti si pembunuh itu tuh ingin mengelabui polisi lah. Ya meskipun sebelumnya kaos itu dianggap sebagai petunjuk, tapi setelah diselidiki lagi itu hanya untuk mengelabui polisi aja guys. Tapi ya polisi tidak menyerah lah guys dalam mencari keberadaan Gabriel ini, karena perlu kalian tahu guys, dalam pencarian Gabriel ini yang melibatkan lebih dari 5.000 personel, termasuk 3.000 sukarelawan dan 2.000 profesional. Bahkan ini termasuk dalam pencarian terkoordinasi terbesar untuk orang hilang di dalam sejarah Spanyol. Dan pada tanggal 9 Maret 2018, media Spanyol melaporkan bahwa 2 orang mengaku telah melihat sebuah mobil van mengintai di dekat jalanan yang diduga dilalui oleh Gabriel. Dalam waktu 2 hari guys, pada tanggal 11 Maret 2018, jasad Gabriel ditemukan di dalam bagasi mobil milik Ana Julia Quesada, pacar ayahnya Gabriel. Kalian pasti bingung kenapa polisi bisa menemukan jasad Gabriel di bagasi mobilnya Ana. Karena guys, Ana ini gelagatnya sebenarnya udah aneh dari awal. Pasti ketika kalian melihat Ana di kamera, dia tuh sangat terpukul, sangat sedih, pokoknya sangat menderita lah intinya. Tapi perlu kalian tahu, saat kamera mati, Ana yang awalnya sedih, Ana yang awalnya romantis sama David, tiba-tiba dia pergi di hadapan David saat kamera mati. Jadi ya kayak acting gitulah nih orang di depan kamera ini. Dan anehnya lagi guys, dia menemukan kaos Gabriel kan. Dia bilang untuk menemukan kaos itu dia harus melewati jarak sekitar 4 km dari Las Hartequelas, dan katanya dia juga harus melintasi medan terjal, mencapai Las Negras dan memasuki jurang. Dengar itu ya polisi ini kok merasa aneh, maksudnya
ini orang kok lebay banget, kayaknya nggak segitunya banget gitu loh untuk mencapai penemuan kaos itu. Makanya polisi di sini udah kayak mulai curiga lah sama ini orang. Dan oh ya guys, perlu kalian tahu lagi guys, bahwa Anna lah yang menyuruh David untuk mencari di daerah tersebut, mencari kaos itu di daerah itu gitu loh. Dan dialah yang menemukan potongan kaos itu. Bahkan David merasa aneh guys saat Anna menemukan kaos itu, karena saat David ini berada di dekat Anna, David ini tidak melihat atau tidak menemukan kaos tersebut guys. Makanya David bingung, kok tiba-tiba anak ini bilang menemukan kaos itu di sana. Itu yang membuat David itu bingung. Tapi karena di pikiran David ini kan cuma ingin menemukan anaknya, pokoknya gimana caranya anaknya ketemu. Makanya ya udah, pikiran itu dianggap angin lalu aja guys. Karena polisi menyadari gelagat anak itu, akhirnya polisi ini menyuruh timnya untuk mengikuti Anna guys. Dan ketika Anna berhenti di suatu rumah, polisi yang sedang mengintai Anna ini melihat Anna memasukkan atau memindahkan papan, batu, dan sesosok tubuh anak kecil ke dalam bagasi mobilnya guys. Dan ketika mobil Anna ini mau pergi guys dan ingin memasuki sebuah blok apartemen di kota La Puebla de Vicar, langsung dikepung oleh puluhan petugas kepolisian yang menemukan jasad Gabriel Cruz ini guys di dalam bagasi mobilnya yang terbungkus selimut, yang hanya mengenakan celana dalam aja guys. Dan langsung Anna ditahan oleh polisi atas pembunuhan Gabriel, yang ya awalnya Anna ini tidak terima lah atas tuduhan itu. Tapi setelah 2 hari kemudian akhirnya dia mengakui kejahatan yang telah dia lakukan. Anna juga mengaku guys sempat mengubur Gabriel ini di sebuah peternakan milik keluarga ayahnya di kota Guadalquivir, tapi dia gali lagi kuburan tersebut guys. Ya karena dia tuh takut lah diawasi polisi, takut kejahatan ini ketahuan oleh polisi. Dan akhirnya membawa jasadnya Gabriel ke rumahnya di La Puebla de Vicar. Bahkan juga Anna membuang pakaian Gabriel dalam wadah kaca di kota Retamar. Polisi segera memeriksa tempat itu dan menemukan semua pakaian Gabriel kecuali kaos oblongnya yang ditemukan di hutan itu guys. Dan Gabriel dibunuh tepat di hari hilangnya Gabriel. Dalam sidang pertamanya, Anna mengaku guys telah mencekik Gabriel hingga meninggal. Karena ternyata guys mereka ini habis bertengkar hebat lah, sampai ada perebutan kapak di sana. Karena katanya Gabriel ini guys tiba-tiba mengacungkan kapak ke arah anak ini. Saat Anna meminta menyuruh menurunkan kapak itu, Gabriel ini malah menghina Anna sambil berteriak, sambil mengatakan, "Kamu tidak bisa memerintah saya, kamu berkulit hitam, kamu tuh jelek, hidung kamu pesek, hidung kamu jelek. Saya tidak ingin kamu bersama ayah saya ingin ayah saya menikahi ibu saya. Saya ingin kamu kembali ke negara asalmu." Menurut perunturan Anna, Gabriel ini mengatakan hal yang sekejap itu guys. Dan Anna kesal dikatain seperti itu dan berusaha menutup mulutnya Gabriel ini. Tapi Anna ini nggak ada niatan untuk menyakiti apalagi sampai membunuh Gabriel. Yang diinginkan Anna hanyalah membuat Gabriel ini diam. Menurut perunturan Anna guys, orang tua Gabriel nggak terima lah, maksudnya anaknya dibilang kayak gitu. Karena seorang anak kecil yang Anna sendiri membawa Gabriel ini pergi ke lokasi Gabriel nggak ketahui lah. Masa iya tiba-tiba Gabriel ini mengetahui ada kapak di rumah itu dan menghina anak gitu loh. Itu sangat tidak mungkin lah. Dari pendapat gue juga maksudnya ya aneh aja guys. Maksudnya kan masa ya Gabriel ini menghina. Buktinya nih foto yang gue tampilin ini guys.
Gabriel ini pun happy gitu loh berfoto dengan anak di sana. Kan kayak aneh, kayak maksudnya kayak dibuat-buat. Enggak sih guys, menurut kalian gimana guys? Apakah perunturan anak ini jujur atau cuma dibuat alibi aja? Coba komen di bawah ya guys. Dan dalam persidangan hari Senin, pengacara Torres dari pihak orang tua Gabriel mengatakan bahwa Ana membawa Gabriel ini pergi dari rumah neneknya yang saat itu ayahnya ini sedang tidak ada, dan membawanya ke sebuah rumah terpencil di Rodal Kilar yang sedang mereka renovasi. Di sanalah Ana menyerangnya. Gabriel bahkan berjuang untuk bertahan hidup selama 45 hingga 90 menit guys. Setelah tersangka pembunuh itu memukulnya hingga tewas, kemudian dia merokok beberapa batang, mengecat pintu, menggali kuburan, dan saat 1 jam kemudian dia baru menyadari bahwa Gabriel ternyata masih bernafas. Dan langsung dia berusaha mencegahnya, bahkan juga dia juga ingin mengelabui polisi dengan berpura-pura menemukan kaos Gabriel. Dan kalian tahu guys, yang paling menggelikan anak ini menggelengkan kepala guys sambil terisak-isak gitu loh. Pokoknya nangis lah ya anak ini. Dan anak ini mengatakan guys, kalau dia sengaja meninggalkan kaos itu di sana karena dia ingin ditangkap sama polisi lah. Sambil menangis, anak ini mengulangkan ucapannya guys, saya ingin ditangkap karena saya tidak dapat mengatakan dengan kata-kata saya sendiri. Saya ingin mereka menangkap saya. Ya seperti itulah ucapan Ana sambil menangis guys. Pihak pengacara yang membela Ana mengungkapkan bahwa yang terjadi terhadap Gabriel ini murni karena kecelakaan dan menuntut hukuman atas pembunuhan sembrono yang dijatuhkan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tapi menurut hasil resmi kepolisian, terdakwa membunuh Gabriel itu seorang diri tanpa bantuan orang lain guys. Dia mengambil anak itu mungkin karena rasa cemburu terhadap pasangannya lah, terhadap David ini. Dia membunuhnya pada hari yang sama ketika dia menghilang dengan cara memetiknya, menguburnya dengan menutupnya dengan batu hias dan papan yang dia bawa. Dan ada sebuah fakta lagi guys, banyak banget ini fakta tentang nih orang. Anaknya Ana ini yang gue bilang sebelumnya telah meninggal pada usia 4 tahun, ternyata meninggal akibat terjatuh di jendela lantai 7 guys, di kediaman ibunya Ana di Burgos. Tapi pada saat itu dianggap sebagai kematian karena kecelakaan aja. Tapi setelah adanya kasus Gabriel ini guys, pihak kepolisian akan meninjau ulang lah insiden kematian Ridelka tersebut. Dan akhirnya pada bulan September 2019 di pengadilan Almeria, Ana Julia Quesada dinyatakan bersalah atas hilangnya dan pembunuhan Gabriel Cruz. Dipenjara seumur hidup guys di Spanyol, dan jika sudah bebas dari penjara, dia sudah tidak bisa tinggal di Nihar lagi dan harus membayar denda sebesar 250.000 euro ya setara dengan 4.184.500.000 rupiah untuk kerusakan moral, dan dia juga harus menanggung biaya yang dikeluarkan negara Spanyol dalam pencarian Gabriel ini guys sebesar 200.203 euro ya setara dengan 3.390.7.814 rupiah. Wah, ribet banget ini bacanya. Maaf ya guys. Tapi perjuangan orang tuanya Gabriel belum selesai guys, belum usai. Karena pada tanggal 11 Mei 2024, orang tua Gabriel ini masih harus berjuang melawan Netflix. Kalian pasti tahu
platform terkenal Netflix ini sangat besar lah ini Netflix, karena ternyata guys, Anna Julia ini berusaha menjual cerita aksinya itu ke Netflix. Jadi di dalam penjara ini Anna ini mempunyai ponsel untuk mencoba menghubungi orang-orang yang mau membeli ceritanya ini guys. Wah gila, ini orang udah licik, udah bangetan lah liciknya ini orang. Dan dalam sebuah video, ibunya Gabriel, Patricia, mengatakan guys, sejak awal kami tidak ingin menjadi pusat perhatian karena hal ini. Kami telah menolak semua jenis tawaran yang diajukan kepada kami, dan kami telah terus-menerus menyatakan bahwa kami tidak ingin berpartisipasi dalam pembuatan film, dokumenter, atau serial apapun tentang kematian Gabriel anaknya ini guys. Dan Patricia juga sudah beberapa kali ke kantor polisi untuk ngasih tau lah kalau anak ini mempunyai ponsel di dalam penjara. Tapi polisi ini diam aja guys ya, karena polisi ini bilang biaya menjual cerita itu ya bisa mengurangi atau menutupi denda yang dijatuhkan anak itu guys. Dan ternyata produksi film itu sudah dilakukan di dalam penjara. Sebenarnya yang membuat sedih guys, di film itu dibuat terlalu dramatis. Jadi kayak seolah-olah Gabriel ini tuh bersalah. Ya masalahnya karena dia masih hidup, dia bisa membela diri. Sedangkan Gabriel, gimana caranya dia membela diri kan? Bener-bener kasihan banget ini Gabriel guys, udah dibunuh sama nih orang, malah pelakunya bisa mendapatkan uang dari cerita yang dia karang sendiri gitu loh. Terima kasih sudah menonton di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.